Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tugas AUSI pada modul 4 ini. Di sini itu kita akan mencari total beban untuk setiap kategori berdasarkan kode di modul 4 ini ya. Nah, yang pertama ini mengaktifkan ACL AUSI yang kemarin yang sudah kita jelaskan di modul 3. Kita akan melanjutkannya untuk mencari total beban. Yang pertama itu kita aktifkan dulu tabel Trans-Aprilnya. Kita buka. Nah, selanjutnya kita pilih Analyze. Lalu Summarize. Sebentar ya. Nah, selanjutnya ini di Summarize On-nya kita pilih Codes. Nah, kayak gini. Selanjutnya di Subtotal Fields kita pilih Amount. Ini Codes ya. Oke, di sininya kita pilih Amount. Oke. Terus di Other Fields-nya itu kita pilih Description. Kita pilih Description. Nah, oke. Nah, kita pilih oke ya. Nah, ini udah kan di Other Field-nya ini. Terus kita ke Output. Lalu kita kasih namanya trans by underscore kode. Nah, udah gitu kita klik OK. Nah, kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita akan memisahkan transaksi berdasarkan kategori-kategori. Nah, yang pertama itu kita akan lakukan, kita membuka dulu Trans-Aprilnya. Selanjutnya kita klik Edit View Filter. Nah, sekarang kita di sini ketik ini ya. Between all trim codes, petik 3000 ini, terus petik lagi 3000 750. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, kita klik verify dulu ya. Nah, di sini ada keterangan expression is valid. Nah, kalau udah gini, berarti ini tuh udah valid ya. Udah gitu kita klik OK aja. Nah, selanjutnya kita klik OK. Oke. Nah, udah gitu ini muncul kan setelah kita memfilter between. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan cara analyze, terus count record, terus klik OK ya. Nah, kalau diklik OK gini, di sini kelihatan kan yang terhitung itu ada 88. Ada 88 yang terrecordnya si ininya ya. Yang di antara 3000 sampai 3750 ini. Nah, selanjutnya oke. Selanjutnya kita akan memilih data. Lalu extract data. Nah, ini kita pilih record. Nah, kita ya untuk meyakinkan kalau kita itu memilih record ya. Nah, selanjutnya di kolom 2 ini kita klik kita tulis nama trans underscore April underscore travel. Nah,
Kalau udah gini, kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita udah men-save folder yang tadi ya, Trans April Travel. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan mengerjakan untuk memisahkan biaya rekreasi secara khusus. Dan kita akan menggunakan fungsi match ya untuk memisahkan biaya rekreasi tersebut itu. Yang pertama itu kita menggunakan table Trans April, kita aktifkan dulu. Selanjutnya kita klik edit view filter. Nah, ini. Nah, terus pada box expression ini kita klik match. Bentar ya. Terus all trim. Nah, udah gini, koma 5813, 7992, salah, tutup kurung. Nah, kode yang 5813 itu tuh sama dengan beban minuman, dan kode 7992 itu biaya kursus golf ya. Pokoknya itu dapat digunakan sesuai untuk menambahkan match yang sesuai keperluan gitu. Nah, udah gitu kita klik OK. Oh, maaf, ada yang salah. Ini koma ya. Match all trim codes. Sebentar. Nah, sudah. Terus kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya yang match tadi untuk mengetahui untuk memisahkan biaya rekreasi. Nah, kita hitung dengan analyze count record. Terus oke aja. Nah, di sini ada 11 ya, 11 yang terrecord dari 281. Jadi artinya ada sebanyak 11 transaksi pengeluaran kas untuk biaya minuman dan kursus golf ini totalnya tuh. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar jumlah untuk setiap nomor kartu ya. Jadi menggunakan instruksi classify. Nah, pertama itu kita aktifkan kembali Trans April-nya. Nah, udah. Terus pilih analyze, terus classify. Nah, di sini tuh pilih card num dari daftar classify on, lalu selanjutnya klik amount di subtotal fields-nya. Terus pada tab output ini kita pilih file. Nah, pilih file, terus name-nya itu kita kasih trans_april_by_ccn. Nah, kalau udah gini, klik OK ya. Nah, kita udah membuat kita udah membuat tabel baru Trans April by CCN. Nah, sekarang itu kita akan mendaftarkan nomor field account, jumlah transaksi per nomor kartu ya. Nah, ini tuh pada kolom percent of count, di judulnya itu kita klik kanan. Nah, selanjutnya pilih remove selected columns. Nah, terus kita klik remove. Nah, muncul kayak gini ya. Jadi
sebentar, ini kita remove. Oke. Nah, jadi tinggal ada yang card num, count, sama amount. Nah, selanjutnya sebentar. Nah, ini yes ya, kita save. Nah, udah. Terus yang bab 4 kita udah selesai ya, yang modul 4. Selanjutnya, sekarang kita akan melanjutkan pada modul 5 ya. Di sini itu kita akan menggabungkan sebuah file atau table. Nah, sebelumnya itu kita harus mencek terdahulu. Kita harus mencek dulu setiap table-table, apalagi table yang akan kita gabungkan filenya. Jadi kita akan memverify dulu ya, terutama untuk acceptable dan unacceptable. Nah, caranya itu kita klik dulu table acceptable codes-nya. Selanjutnya kita pilih data, terus verify. Nah, di sini klik verify fields. Nah, terus klik add all. Udah gitu klik OK. Sini OK. Nah, di sini tidak ada error yang terdeteksi ya. Nah, selanjutnya kita coba yang ini. Data, verify, ini terus add all. Oke. Ini juga tidak ada. Nah, kita akan melakukan semua table yang ada di sini. Apakah terdeteksi terjadinya error apa enggak ya? Data, verify, add all, enggak ada. Data, verify, tidak ada error. Di sini di employees, ini kita aktifkan dulu. Data, verify, tidak ada error. Terus trans April, data, verify, tidak ada error. Tidak ada error. Itu sekarang trans April travel, verify, add all, tidak ada. Yang terakhir trans by code ya. Data, verify fields, add all, terus OK, tidak ada. Nah, kalau misalnya sudah tidak ada data yang terdeteksi error, kita akan mencek kedua panjang field dan tipe fields yang akan digunakan. Nah, kita akan mengaktifkan file unacceptable codes-nya terdahulu. Nah, setelah itu kita klik edit, table layout. Nah, si codes-nya itu harus menggunakan tipe ASCII. Kita pastikan dulu. Nah, ini sudah. Jika sudah, nah kalau sudah kayak gini, yang ini udah dipastikan ya. Kalau yang unacceptable, nah udah gini kita cek yang acceptable codes-nya. Edit, table layout. Nah, kita pastikan codes-nya ASCII ini ya. Nah, tapi si panjangnya ini tuh kita harus sesuaikan. Kan kalau panjang yang acceptable itu 50 ya. Nah, kita harus sesuaikan dengan yang unacceptable tadi. Unacceptable, kita klik dulu table layout, kita lihat dulu berapa panjangnya. Nah, panjangnya 5, makanya kita harus sesuaikan dengan unacceptable codes itu. Edit, table layout. Nah, ini kita ubah ya jadi 5. Nah, oke. Kita centang dulu. Nah, oke. Nah, kalau kita udah menyamakan fieldnya dengan salah satu file yang akan kita gabungkan, baru kita akan bisa menggunakan instruksi join.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung field pada setiap tabel pada unacceptable quotes dan tabel acceptable quotes ini. Yang pertama itu aktifkan acceptable quotes, ini kan udah aktif ya. Nah, selanjutnya kita add new expression di edit table layout. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan namanya itu quotes underscore sub underscore acceptable ya. Nah, udah. Terus kita klik fx-nya itu untuk membuka expression builder. Kita akan ketik subs tr all trim quotes tutup kurung 1,4 ya. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya oke. Nah, kalau kayak gini kita klik ini ya. Sebentar. Kita klik oke. Nah, kalau udah kayak gini kita close. Dan ini karakternya udah, kategorinya udah C ya, atau artinya itu C ini tuh karakter dengan panjang fieldnya itu 4. Kalau udah gini kita close aja. Nah, terus kita akan menambahkan field terhadap code sub acceptable ya pada tampilan ini. Jadi pada judul codes ini klik kanan atau double klik, terus klik add columns. Nah, selanjutnya ini kita munculkan. Nah, sekarang udah ada kan si code sub acceptable ini. Nah, selanjutnya kita close. Nah, udah gini kita save ya, yes. Nah, oke. Kalau udah gitu kita udah men-save-kan yang tadi. Sekarang ini udah ada. Sekarang kita akan mengaktifkan table unacceptable codes. Nah, udah gitu kita ulangi yang tadi ya. Ulangi waktu kita membuat code sub acceptable. Nah, sedangkan ini kita akan membuat code sub unacceptable. Nah, aktifkan dulu ini, terus kita ini table layout. Nah, di sini kita add new expression. Terus namanya itu codes underscore sub underscore unacceptable. Nah, terus ininya tuh sama kayak tadi ya. Jadi tuh subs tr all trim Nah, kalau udah gini kita oke. Nah, kalau udah kayak gini kita klik centangnya. Nah, oke, kita close aja ya. Nah, udah gini di kodenya ini klik kanan add columns. Nah, ininya diklik aja. Oke, udah ada kan. Nah, udah gini kita save. Nah, sekarang udah ada. Di sini di unacceptable-nya code sub unacceptable udah ada ya. Selanjutnya kita akan bisa melakukan join beberapa table dengan menggunakan field code sub unacceptable dari table code unacceptable dan field code sub unacceptable dari table codes acceptable ini ya.
Nah, untuk menggabungkan ini kita aktifkan dulu unacceptable-nya. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih data. Selanjutnya join. Nah, ini. Nah, udah tampilan layar join ini. Pilih daftar secondary-nya ini. Acceptable ya. Nah, kayak gini. Kalau udah, pada primary key-nya kita pilih codes. Nah, ini. Oke. Primary-nya. Terus pada secondary case-nya itu kita pilih code sub acceptable ya. Nah, oke. Terus pada pilihan description, primary fields-nya itu kita pilih description. Oke. Pilih dua ya, di sini tuh pilih description sama code sub unacceptable. Oke. Nah, pada primary fields ini, terus pada ini klik presort secondary. Pada secondary fields ini kita nggak memilih apa-apa ya. Nah, selanjutnya di yang to ini kita ketik codes underscore bot underscore in underscore bot table. Nah, udah ya, tuh kita cek ulang ininya betul, terus itunya kita betul, description. Oke. Nah, terus di yang more-nya ini kita pilih match primary record dan yakinkan tidak ada opsi lainnya seperti join categories. Ada ya, udah gitu kita klik OK aja. Oke, nah di sini kita sudah memunculkan codes in bot table. Nah, udah memunculkan tabel barunya itu, tapi walaupun masih kosong ininya, walaupun masih kosong hasil pada tabel ininya, terus kita akan pilih analyze, terus count record. Oke, 0 kan, dikarenakan pada tabel codes in bot table ini tuh tidak ada record. Nah, kita ketahui bahwa pada tabel unacceptable codes ini dan tabel acceptable codes tidak ada codes ya. Terus kita akan mengidentifikasi transaksi unacceptable tidak wajar. Field table TransApril yang berisi kayak gini nih. TransApril tuh kayak ada card num, harus ada, terus amount. Selanjutnya ada transdate, terus codes, cash number. Selanjutnya description. Nah, udah ya. Terus kita pastikan unacceptable. Terdapat file codes. Ini code sub unacceptable, code sama description. Nah, untuk mengidentifikasi transaksi unacceptable, kita membutuhkan untuk menghubungkan tabel TransApril dengan tabel unacceptable. Syarat utamanya tuh harus fieldnya tuh dengan judul yang sama, terus tipe-nya itu yang ASCII dan panjang fieldnya juga sama ya. Nah, kita akan menampilkan layout TransApril terdahulu, lalu buka edit table layout. Nah, terus si daftar codes-nya itu harus C ya kategorinya. Terus nah, udah gitu kita akan klik ini add new expression. Nah, kita muncul. Sekarang kita akan ketik codes underscore sub April, terus klik fx-nya. Nah, di sininya subs tr
all trim. Satu koma 4. Oke. Terus kita klik OK ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita centang dulu. Nah, kalau udah gini kita bisa menambahkan field code sub Aprilnya ya ke area view-nya pada judul codes-nya ini. Nah, pada judul ini kita klik kanan, lalu selanjutnya add columns. Terus kita double klik kayak ini, terus kita klik OK. Nah, sekarang udah muncul pada table view-nya. Selanjutnya akan menentukan apakah pada transaksi April memiliki kode unacceptable dan akan menggunakan instruksi relation ya pada transaksi unacceptable. Jadi kita klik dulu trans April, terus data, relatables. Nah, sekarang tampak table relation ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan klik add table. Terus kita akan double klik yang unacceptable codes. Nah, udah muncul kayak gini. Kita akan mengarrangekan atau merelationkan yang ini ya. Kita pindahin dulu ke atas. Sekarang kita akan menggabungkan yang code sub April dari tabel trans April. Nah, ini kita arrange table dulu ya, yang ini ke code sub unacceptable ini. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, kita klik finish. Nah, kalau sudah, pada judul kolom code sub April ini, kita klik kanan, add columns. Nah, kalau udah kayak gini, dari from table-nya itu kita ubah menjadi unacceptable codes. Nah, udah muncul. Tampil pada available fields-nya ini, kita akan mengklik yang codes. Nah, ini oke. Terus kita klik OK ya di sini. Nah, sekarang muncul code sub unacceptable di view areanya dengan record yang masih kosong ya, di sini tidak ada apapun. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan transaksi unacceptable dengan filter. Pilih field code sub ini. Selanjutnya klik kanan, quick filter dan not equal. Nah, di sini kita terdapat beberapa transaksi ya. Nah, untuk menghitungnya kita analyze count record. Oke. Nah, terdapat 7 yang terrecord dari 281. Nah, kalau udah kayak gini kita akan menyalin record ke table baru ya. Kita pilih data, extract data. Nah, kalau udah gini, nah ini kita pilih record, terus pada field 2-nya kita ketik trans underscore April underscore unacceptable ya. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, kita klik OK ya. Do you want save ini? Kita save ya. Kurang S, nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi ini udah terrecord dan kita udah buat file, udah mengekstrak yang tadi yang terrecord 7 record ini ya. Nah, pada modul 5 ini kita udah selesai ya sampai sini, dan selanjutnya kita akan melanjutkan untuk modul 6 ya.
Nah, di bab 6 ini kita akan mengidentifikasi karyawan per departemen. Jadi langkah yang pertama itu kita open table company debt ini. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita akan pilih edit. Selanjutnya, table layout. Bentar, kita ulangi. Nah, kalau gini kita akan memeriksa dan memastikan tipenya itu harus ASCII ya. Nah, di sini tipenya ASCII, kategorinya C, ranknya 819. Nah, kalau gitu udah gitu kita klik add new expression. Selanjutnya kita pada kotak name ini kita klik debt, kita ketik debt underscore kode underscore 1. Nah, kayak gini. Kalau udah gitu kita klik FX, yang FX ini, terus kita ketik pada box expression ini kita ketik subs tr buka kurung all trim yang seperti biasanya rumusnya, terus sini tuh debt underscore kode 1,1. Nah, kalau udah kayak gini kita klik OK. Nah, kalau udah kayak gini, di sini udah tercantum namanya, kita udah ubah, terus default value-nya udah terisi. Jadi kita akan mencentang ini. Nah, udah ya, udah muncul. Terus kita close-kan. Nah, kalau udah gini, nah, kita akan menambahkan field baru pada yang sudah kita tambahkan tadi. Caranya, pada company debt, klik kanan pada debt kode ini ya. Terus add columns. Terus kita ini double klik. Oke, nah sekarang udah muncul. Sudah muncul ke tab yang view ini. Nah, selanjutnya pada debt kode ini kita akan remove ya. Caranya itu ini, klik yang judul ini, terus klik kanan, terus kita akan remove. Nah, kita pilih remove. Nah, kalau udah gini terdapat dua tabel aja. Yang pertama itu department name sama departemen kode 1 ya. Terus kita close-kan aja default view-nya ya. Nah, do you want to save the change you made to company debt? Yes. Oke, nah di sini kita udah nge-save ya. Nah, selanjutnya itu kita akan menciptakan field baru yang diambil dari tabel employees ini. Dan akan menggunakan digit pertama dari field MNO. Nah, kita aktifkan dulu tabelnya, terus edit, table layout. Nah, udah tampil kayak gini, kita pilih edit fields ini. Nah, ini kita klik a new expression. Kalau udah tampil kayak gini, kita ketik MNO ya, MNO underscore 1. Nah, selanjutnya kita klik FX, terus kita masukkan rumusnya subs tr buka kurung all trim MNO, tutup kurung dulu ya, jangan lupa.
terus koma 1, tutup kurung. Selanjutnya klik OK. Nah, kalau udah kayak gini kita klik ini ya. Nah, udah gini kita memiliki field dengan judul M01 yang siap untuk disisipkan ke judul employees. Nah, kita dengan menggabungkan tabel employees dan tabel company, kita aktifkan dulu ininya, employees-nya, tabel employees, terus data, relate tables. Nah, udah kayak gini. Klik M0 ini ya, M01. Terus kita akan add table yang company debt. Nah, yang ini kita add aja. Oke, kalau udah meng-add, nah sekarang kita akan ngedragin dulu ke tabel company. Kita akan kita arrange dulu ya. Yang F01 ke tabel company debt, kita pilih yang debt kode 1. Ini ya. Nah, oke, kalau udah kayak gini kita klik finish. Nah, sudah. Nah, udah gitu kita klik kanan pada card num. Nah, pilih add columns. Oke, kalau udah muncul kayak gini, kita pada company debt kita double klik yang department name. Nah, udah kayak gini. Maaf. Nah, kayak gini. Company debt department name, oke. Oke. Nah, kita akan memasukkan di kayak gini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menyalin field ke tabel baru. Pilih data. Terus extract data. Oh, maaf. Extract fields. Selanjutnya tambahkan field berikut ini. Kita pilih ya. Card num. Nah, udah card num, terus first name. Nah, first name terus last name. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, ininya from table-nya kita ganti menjadi company department. Nah, kalau udah pilih department name dengan salah satu cara dengan double. Nah, udah gitu kita pilih department name ya. Nah, oke, kalau udah gini, terus klik OK. Nah, pada field 2 ini kita akan mengetik employees underscore debt. Terus kita klik OK. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita klik yes ya. Oke. Nah, oke, sekarang udah muncul employees departemennya terdiri dari card name, first name, last name, dan department name. Nah, untuk modul 6 ini cukup sampai sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelasnya dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.